Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono yang meminta masyarakat membuat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dinilai berlebihan. Hal itu disampaikan analis politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam saat menyoroti sayembara yang digagas pemerintah Kota Depok itu. Arif menilai pembuatan video ucapan terima kasih itu menunjukkan Pemkot Depok mencari pengakuan atas kinerja membangun infrastruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Depok merupakan salah satu wilayah yang memang banyak disorot. Ada banyak hal yang unik, antik, langka, nyata, dan ada. Atau lebih sering tidak masuk akal muncul dari wilayah dekat ibu kota itu. Kali ini keunikan baru adalah adanya lomba berupa ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur yang dijalankan pemerintah Kota Depok. Kenapa bisa ya? Kenapa muncul ide seperti itu ya? Kok sempat berpikir ke sana? Pemerintah daerah kerja kok minta dipuji, bekerja kok minta ucapan terima kasih. Warga akan rela berterima kasih jika memang effort, upaya kerja keras terlihat lebih baik dari harapan. Toh tidak ada perubahan signifikan yang mencolok di Depok. Kemacetan, layanan pemerintah, pembangunan, pertumbuhan ekonomi seperti banyak wilayah lainnya. Mengapa lomba ucapan terima kasih itu bisa muncul di Depok? Nikmati pandangan dari Om Ben. Opini dan Beni berikut ini. Mungkin hanya Kota Depok satu-satunya pemerintah daerah yang melombakan ucapan terima kasih warga kepada pemerintah daerahnya. Bukankah apa yang dilombakan itu sudah merupakan tupoksi pemerintah daerah? Apa wali kota tidak sadar hal itu? Tapi ketika kita tahu dari partai mana pasangan wali kota dan wakil wali kota Depok berasal, akhirnya ya paham kita. Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono merupakan pasangan wali kota dan wakil wali kota Depok periode 2001 hingga 2004. Keduanya merupakan kader PKS yang memenangkan pilkada, makanya tidak heran ide lomba ucapan terima kasih ini muncul. Seperti munculnya ide PKS pada kampanye 2019 yang lalu, berniat menghapus pajak kendaraan bermotor atau pemutaran lagu Pak Wali di berbagai lampu merah Kota Depok. Itu menjadi penanda betapa gagasan yang keluar asal beda saja. Jika kita mau gali, apa sih substansi lomba video ucapan terima kasih itu? Ibarat kita para orang tua yang meminta anak mengucapkan terima kasih. Atau pemimpin sebuah perusahaan minta anak buahnya berterima kasih. Bukankah semua sudah menjadi tanggung jawab? Saya sih belum mendengar lomba serupa untuk wilayah lain. Ya, kalau yang dilakukan Pemkot Depok benar-benar luar biasa. Atau itu tidak bisa dilakukan di daerah lain. Tanpa diminta pun, masyarakat akan melakukan itu tanpa ada iming-iming hadiah. Misalnya seperti yang dilakukan Pak Jokowi. Beliau mampu mengembalikan Freeport, Blok Rokan, Blok Mahakam, berani melarang ekspor nikel, timah, dan bauksit. Wajar jika kita mengucapkan terima kasih. Mengapa? Karena presiden-presiden sebelumnya tidak ada yang melakukan hal itu. Bukan tidak berani. Apa sih keistimewaannya
pembangunan infrastruktur di Depok? Lalu jika memang sudah terbangun, dampak turunan apa yang terjadi dan membedakan dengan daerah lain? Coba Pak Idris tahu, Pak Imam sebagai wali kota dan wakil wali kota bisa menjelaskan tidak? Apa yang membedakan pembangunan infrastruktur dengan daerah lain? Apa lupa dengan polemik pendirian Masjid Raya Depok di lokasi SD Pondok Cina 1? Sebaiknya anggaran lomba dialihkan untuk program yang lain, yang lebih bermanfaat. Kota-kota besar di Indonesia biasanya banyak tantangan, pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, perluasan layanan kesehatan, bantuan bagi masyarakat miskin, dan masih banyak lagi. Apa kota Depok sudah terbebas dari kampung kumuh, anak putus sekolah, warga miskin, dan tantangan lainnya? Banyak pemerintah daerah memiliki terobosan program yang bisa diadopsi oleh Pemkot Depok, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi. Keuntungan menjadi kepada daerah di Depok itu loh. Jadi keuntungan itu menjadi lebih banyak untuk di daerah Depok. Tanpa upaya atau kerja keras saja, dengan hanya menaikkan persentase retribusi atau pajak, pemasukan daerah sudah berlipat. Mengapa bisa disebut begitu? Sebagai penyangga ibu kota, Depok jadi wilayah yang terdampak positif luberan perputaran ekonomi. Jika mau jujur, kemacetan, pemerataan pembangunan, rendahnya rata pendapatan warga, tingginya pengangguran, dan masih banyak lagi. Menurut warga Depok, Pemkot berkali-kali membenahi kawasan Margonda, sementara wilayah lain diabaikan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan angka pengangguran di Depok ada di angka 6,11%, melebihi angka pengangguran nasional sebesar 5,28%. Mengurangi pengangguran sekaligus mendorong tumbuhnya UMKM itu tidak mudah. Dan dua program ini banyak dihindari oleh kepala daerah. Kenapa? Mereka menganggap tidak banyak berkontribusi pada pendapatan daerah. Banyak kepala daerah tidak melihat betapa pentingnya pertumbuhan usaha kecil dan mikro. Sebab merekalah penopang yang sesungguhnya ekonomi daerah. Depok mestinya itu mencontoh kota Solo yang mampu membawa UMKM-nya ke Paris, ke Prancis. Kalau UMKM Depok sudah sampai mana, Pak Imam? Dan perlu diketahui, semenjak menjadi kota administratif, Depok ini dipimpin oleh kader-kader PKS. Pertama dijabat oleh Nur Mahmudi Ismail selama 2 periode, yakni 2006 hingga 2011 dan 2011 sampai 2016. Lalu Pak Idris sekarang ini melanjutkan dari 2016 sampai dengan 2021 dan kini periode kedua yang akan berakhir di 2024 mendatang. Semestinya keberadaan UI, Universitas Indonesia, di kota Depok mampu menjadikan kota Depok lebih progresif sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Tentu bukan hal sulit bagi Pemkot Depok bekerja sama dengan para ilmuwan di sana, mengembangkan teknologi, berinovasi, berkreasi, maupun menghasilkan terobosan-terobosan baru. Munculnya lomba video, ucapan terima kasih itu malah mengindikasikan bahwa pemerintah kota kering akan gagasan-gagasan untuk membangun kotanya.
Demikian Om Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.